bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudaraku yang dikasih, pada waktu kita membaca khotbah Petrus yang pertama kali ketika dia sudah menemukan hakikat panggilan menjadi seorang rasul Tuhan yang sudah diperbarui karena dia pernah menyangkal Yesus pada waktu peristiwa penyaliban, maka menjadi sangat menarik sebetulnya bagaimana kemudian Petrus mengungkap satu misteri yang sangat besar dalam hidup keimanan kita. Maka dia menceritakan tentang kebenaran Allah, dan orang-orang Israel mendengarkannya, maka mereka berkata, sangat terharu hati mereka, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jangan lupa, ini adalah regenerasi pertama dari sebuah pelayanan yang luar biasa. Jangan lupa, pada waktu itu kekristenan baru berdiri, bahkan peristiwa ini belum disebut Kristen. Nanti dalam perkembangannya, maka pertama kali bukan di Yerusalem, tapi justru di Antioquia orang-orang disebut Kristen. Peristiwa ini di Yerusalem. Ingat, istilah Kristen belum ada. Yang kedua, ingat, agama Kristen pun belum ada. Ini adalah transisi khotbah pertama menjadi inaugurasi daripada gereja. Peresmian pendirian gereja Tuhan yang luar biasa. Maka itu digambarkan dalam permulaan peristiwa hari Pentakosta itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu Petrus berkhotbah dan menyampaikan khotbah itu, hati mereka bergetar dan mereka menangis, karena memang inilah Mesias yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yesus itu sudah mereka salibkan, mereka terlibat di sana. Karena telah munculnya satu kesadaran yang baru. Oleh karena pekerjaan botol menjadi sangat menarik. Kadang-kala saya berpikir, kenapa ya Paulus tidak sadarkan mereka waktu mereka mau menyalibkan Yesus? Ya, kenapa mereka sadar itu nanti sesudah Yesus tersalib? Justru itulah menjadi satu prinsip penting di dalam Alkitab. Betapa manusia dalam segala keberagamaannya yang bisa dilakukan manusia bersama menyalibkan Yesus itu tidak pernah mampu mengerti kebenaran, apalagi hidup di dalamnya. Maka peristiwa itu menyadarkan di kemudian hari ketika mereka digerakkan, diingatkan Roh Kudus betapa sejatinya mereka adalah orang-orang yang jahat yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, akan menerima karunia Roh Kudus. Ini tidak sama dengan berarti kita dibaptis lalu dosa kita selesai. No. Pada waktu kita bertobat, pada waktu kita sadar akan kebenaran firman Allah, pada waktu kita bertobat, pada waktu kita sadar akan dosa-dosa, maka kesadaran akan dosa harus diikuti dengan sikap yang ditunjukkan di dalam perkumpulan orang percaya. Sikap apa itu? Yaitu ketika kita mengatakan bahwa aku menyesali seluruh dosaku dan aku percaya pada Kristus. Dengan apa itu? Itulah yang disebut baptisan kudus. Maka orang yang percaya pada Kristus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pertanggungjawaban kesaksian iman kepada jemaat bahwa saya sudah menerima Kristus. Ya. Jadi pengampunan dosa bukan karena baptisannya, tetapi pengampunan dosa karena kesadaran yang sudah muncul, pengakuan diterima, diikuti dengan tindakan yang aktual. Itulah baptisan itu. Nah, saudara-saudara, kita seringkali membahas, lah kalau gitu yang dibaptis siapa? Orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat itu anak-anak atau orang tua? Pasti kita jawab orang tua. Lah kalau gitu, kenapa anak-anak dibaptis? Ini selalu menjadi pertanyaan yang sangat dilematis, saudara. Tetapi saya juga bingung, kenapa? Maka argumen biasanya sederhana. Anak-anak kan belum ngerti apa-apa. Ngapain mereka dibaptis? Tampaknya orang Kristen lupa. Waktu Tuhan memberikan perintah, setiap anak-anak dalam rumahmu, katanya pada Abraham, umur 8 hari sunat. Mereka terhisap janji, barang siapa yang tidak kau sunat, tidak terikat dengan janjiku. Kenapa kita nggak tanya?
Tuhan nggak salah nggak kasih perintah sama Abraham 8 hari tahu apa? Musa hampir dijangkau sehingga istrinya berteriak kepada Musa, hampir saja engkau menjadikan aku pengantin berdarah. Karena rupanya Musa saking sibuknya ngurus orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, lupa untuk menyunat anaknya. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang cukup dewasa untuk mampu mengerti apa kehendak Allah. Tidak juga satu pendeta untuk mampu berespon dalam kependetaannya terhadap Allah. Allah lah lebih dulu menjangkau kita, lebih dulu menyatakan cinta pada kita, maka kita mengerti kehendaknya. Dan kalau kita dibaptis, itulah ekspresi dari iman percaya kita. Nah, itu sebab Alkitab kemudian berkata, berilah dirimu dibaptis, hai kamu yang belum menerima Tuhan. Sehingga terjadilah baptisan pada orang dewasa yang memang belum pernah kenal Tuhan. Maka orang-orang dewasa ini memberikan dirinya dibaptis karena mereka sudah bertobat dan menerima Kristus itu. Nah, sebagai orang yang berdosa sudah bertobat, terima Yesus dan dibaptis, maka mereka menjadi orang percaya. Sesudah mereka menjadi orang percaya, maka dikatakanlah ayat 39, bagi kamulah janji itu. Tapi tidak titik koma atau ditambahkan, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, ya, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya pikir kalimat itu sangat jelas, bukan? Bahwa kamu yang percaya, kamu ditebus oleh Roh Kudus, maka kamu menyatakan diri dalam baptisanmu. Itulah generasi pertama, namanya orang Kristen. Ini generasi. Kenapa mereka nggak dibaptis waktu anak-anak? Loh iya, Kristennya baru. Siapa generasi pertama? Ya jelas orang-orang yang dewasa itu, yang dengar firman itu. Sesudah itu baru muncul generasi kedua, namanya anak-anak orang percaya. Maka anak-anak itu gimana? Dibawalah waktu kanak-kanak kepada Allah itu. Karena bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji itu berlaku. Karena itu ketika kita membawa baptisan anak-anak kita untuk dibaptis, maafkan saya, itu bukan tradisi gereja. Anak lalu dibawa baptis, itu pertanggungjawaban iman orang tua. Dan itu barang siapa yang membawa anaknya dibaptis harus siap dalam hidupnya, mendidik, membentuk anak itu hidup takut akan Tuhan sesuai ketentuan yang Tuhan katakan. Inilah perintah bagimu, katakanlah, ceritakanlah ulang berulang kali kepada anak-anakmu ketika kau duduk, ketika kau jalan atau dimanapun, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan dari Mesir itu. Jangan lagi ada padamu ilah ini, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diingatkan. Itulah panggilan orang tua, mengingatkan kepada anak-anaknya. Sehingga sebagai orang percaya, mereka anak-anak umur 8 hari pun disunat. Maka terhisaplah mereka kepada iman orang tuanya. Ingat, beriman tidak sama dengan kemampuan mengerti kehendak Allah. Itu psychological approach, itu intelektual, menyangkut kecerdasan orang. Tetapi siapa yang cukup cerdas mengerti kehendak Allah? Tidak ada. Kalau memang kecerdasan yang membuat seorang mengerti kehendak Allah, maka mestinya yang percaya Tuhan pertama adalah profesor doktor, kan begitu ya. Justru orang-orang cerdas ini banyak tidak percaya pada Allah. Karena itu kalau memang kecerdasan ukurannya, jikalau seorang tukang beca anak SD percaya pada Tuhan, patut diragukan karena kurang cerdas adanya. Itu konsekuensinya banyak, saudara. Karena itulah kasih karunia Tuhan mendahului seluruh kecerdasan kita. Kasih karunia mendahului seluruh kemampuan berpikir kita. Maka diberilah kasih karunia. Makanya disebut kasih karunia. Kalau karena kamu pinter, kamu ngerti, itu namanya bukan kasih karunia, upah karunia, begitulah kali ya. Upah karena kamu sudah melakukannya, maka dia bukan lagi kasih karunia. Nah, oleh karena itu kembali lagi tadi, ketika orang tua membawa anaknya dibaptis, kesadaran itu harus ada pada dalam diri kita. Sama seperti ketika anak-anak yang di zaman Abraham itu disunat, ya. Bagaimana kita tahu bahwa anak zaman di Abraham itu disunat? Ya, saya pikir kata kunci yang selalu dalam baptisan saya ingatkan, Kolose pasal yang kedua. Dan saya harap semua orang mengingat ini, ya. Lebih-lebih lagi kepada pengurus, ya, majelis, tahu betul apa dan kenapa. Saya tidak berharap gereja kita akan menjalankan sesuatu tanpa pernah mengerti kenapanya. Saya berharap semua kita menjalankan harus mengerti dan bertanggung jawab untuk tiap apa yang kita kerjakan. Kenapa kamu bawa anak kamu dibaptis? Kenapa mereka harus mengaku sini?
Kita harus tahu, umur 8 hari seluruh anak Israel disunat. Umur 12 tahun mereka dibawa menjadi anak-anak Taurat. Itu juga dilakukan oleh Yesus. 8 hari dia disunat. Ya. Apakah Yesus sudah bertobat sehingga dia disunat? Oh lama, masa iya Yesus ada titik pertobatannya? Tetapi dia menaklukkan diri kepada ketentuan Taurat. Lalu umur 12 tahun dia dibawa oleh ibunya menjadi anak Taurat. Maka dibawalah dia ke Yerusalem. Nah, Kolose pasal yang kedua dengan amat sangat jelas mengatakan begini dari ayat 11 sampai 13. Dalam dia, dalam Kristus kamu telah disunat. Mana ada orang disunat dalam Yesus? Semua orang kan disunat itu zaman PL. Tapi dengan sunat yang bukan dengan sunat yang dilakukan manusia. Loh, mana bisa sunat tidak dilakukan manusia? Dari sejak Abraham menyunat anak-anaknya, begitulah turun-temurun orang Israel. Kamu disunat bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang mana ini sunat Kristus ini? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, sehingga pengenalan akan dia menyunat seluruh keberdosaanmu, yang dalam bahasa PL disebut oleh Musa. Hendaklah engkau menyunat bukan saja lahiriah, tetapi juga hati dan pikiranmu. Sunat, sehingga tidak ada lagi yang jahat dan jelek itu tersisa di sana. Sayang orang Israel menyunat secara lahiriah, tetapi tidak menyunat hati dan pikirannya. Ya, sayang banyak orang Kristen, orang tua membawa anaknya dibaptis, sehingga anak itu mewarisi iman, tetapi tidak pernah mewariskan iman itu. Ya, ini saya pikir harus penting, ya, untuk kita pahami bersama. Oleh karena itu dikatakan, karena dengan dia ayat 12 kamu dikuburkan dalam baptisan. Lo di atas sunat kok tiba-tiba berpindah jadi baptis. Apa maksudnya? Begitu ya. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, dan oleh karena tidak disunat lahiriah telah dihidupkan bersama dengan dia sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dulu kamu juga disunat oleh Kristus, bukan sunat manusia, itu PL. Itu sebab kamu dibaptis dalam dia. Sunat sama dengan baptis itu. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Generasi pertama terdapatkan, generasi kedua melanjutkan. Nah, itulah anak-anakmu, bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji. Saya pikir Alkitab begitu konsisten PL ke BB. Tidak ada ayat Alkitab muncul mendadak lalu gedebuk prak begitu saja, begitu ya. No. Ayat Alkitab itu muncul menjadi sebuah hubungan-hubungan yang sangat menarik. Bagaimana korelasi tiap tindakan itu sangat teraktualisasi. Nah itu sebab ketika seorang percaya kepada Tuhan, maka dia bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya, tetapi garis keturunan yang Tuhan percayakan pada dia. Pak, kalau dia tidak nikah, kalau dia tidak punya anak, tidak perlu tanggung jawab. Salah, dia bertanggung jawab pada orang di sekitarnya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada siapa saja. Itu Kristen. Maka jikalau engkau pergi memberitakan Injil kepada siapa saja di sekitarmu, kau tidak bisa bertanggung jawab bagi anak cucumu, engkaulah orang paling jahat. Karena itu saya pikir Tuhan akan dengan serius menghukum mereka-mereka yang berani berkhotbah pada orang lain, tapi tidak pernah berani mengkhotbahkan kepada dirinya sendiri. Celakalah mereka yang mengajarkan jemaat kebenaran tetapi tidak mampu mengajar keluarganya arti kebenaran itu. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang membawa anak, ingat, ketika kita membawa anak kita dibaptis, kita memasuki satu jalur kompetisi, berlomba, dan tidak boleh berhenti sebelum garis finish tiba. Maka kita akan berlari terus sampai garis finish itu. Itulah pertandingan iman yang sesungguhnya. Itulah kompetisi yang sesungguhnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi bisakah kita menempatkan diri kita hidup dalam sebuah kompetisi? Sayangnya kita orang Kristen hidup bukan dalam kompetisi. Sehingga kita cenderung hidup apa adanya. Bukan sebuah pertandingan atau perlombaan yang perlu dikejar. Sehingga kita bekerja secukupnya sajalah. Ada waktu lakukan, tidak ya sudah. Padahal mestinya kita hidup dalam kompetisi. Membuat sebuah komitmen yang besar. Memikirkan apa yang bisa dikerjakan, menyelesaikannya sampai titik darah penghabisan. Itulah bukti, itulah keunggulan keberimanan saudaraku yang kekasih.
Apa yang ada dalam hatimu, apa yang di dalam pergumulanmu, camkanlah itu. Engkau bekerja, tapi bukan berarti engkau tidak menjadi orang yang benar. Engkau bekerja, tapi bukan berarti engkau lepas dari panggilan untuk menjalankan prinsip kebenaran. Engkau bekerja, tapi tidak sama dengan engkau boleh abai mengumandangkan kebenaran. Tanggung jawab itu menempel pada diri kita. Entah engkau pekerja, entah engkau dosen, entah engkau pengusaha, entah engkau pendeta, semua kita dipanggil memberitakan itu. Minimal kita bertanggung jawab pada gereja rumah kita. Maka semua ayah menjadi imam dan ibu menolong sang imam untuk membawa jemaat, yaitu anak-anak, hidup takut akan Tuhan. Kalau saja gereja mampu menerjemahkan, lalu semua keluarga Kristen mengerti itu, maka amanlah gereja kita itu, indahlah gereja kita. Nggak capek lagi pendeta ngurusin persoalan-persoalan, karena semua bekerja bersama, sehingga kita punya cukup waktu pergi keluar untuk menolong banyak orang mengenal kebenaran. Tapi kita seringkali terpaksa berkutat di dalam karena nggak pernah beres-beres urusannya, sehingga tidak ada waktu kita keluar. Nah, itu mengerikan. Kadang-kadang sebetulnya kita dalam satu situasi yang krisis. Gereja itu rawan setengah mati. Kalau kita mau jujur, gereja itu ada pada titik nadir yang paling bahaya. Kita di pinggir jurang dan sedang kecemplung terus. Sudah sulit untuk bergerak naik. Makin hari saya selalu ingatkan, betullah kata Tuhan, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Hari ini beredar pengkabar-kabar tentang KKR. KKR sana, KKR sini, KKR sana, KKR sini. Lalu salah satu pembicara, datanglah pembicara luar negeri begitu ya. Mirisnya, tahun lalu pembicara ini anaknya masih dibawa ke pengadilan karena memakai uang gereja 25 juta US dollar dan kalah saham. 25 juta kurang lebih 250 M plus. Main saham. Tapi saya juga gak ngerti orang Indonesia. Kita tidak peduli dia bermoral apa tidak, kita hanya peduli dia terkenal apa tidak. Karena itu mari kita pikir, gereja ini mau kemana ya? Karena gereja cari orang terkenal, gereja tidak peduli orang bermoral. Mengerikan. Karena itu perjalanan menakutkan bagi keluarga-keluarga juga. Yuk bertanggung jawab, kita didik anak-anak kita. Jangan hanya menjadi orang terkenal. Terkenal mungkin dalam pelayanan, nyanyi untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Omong kosong dan percuma, itu sampah ketika kita menyanyi untuk Tuhan tapi hati kita tidak. Buat apa? Jadi pengkhotbah, Bingman Surat khotbah sana, khotbah sini, tapi kelakuannya berlawanan dengan firman. Bagiku paling penting bagaimana hidupku sesuai dengan khotbah itu. Karena itu saya seringkali tersengal-sengal, capek luar biasa untuk cepat mengerjakan apa yang saya khotbahkan. Yang saya khotbahkan maju 10 langkah, hidupku hanya maju 3 langkah. Jadi selalu ketinggalan 7 langkah. Uber lagi. Saya tidak puas menjadi pendeta. Saya rasa saya kurang baik jadi pendeta. Saya rasa masih tertinggal, maka saya mesti mengejar. Tidak ada waktu saya duduk-duduk untuk tidak mengerjakan ini dan ini. Ku kerjakan saja pun masih terlalu jauh di sana. Bagaimana mungkin aku duduk tenang-tenang, nyaman-nyaman menikmati kependetaan? Karena itu berkelahilah dan bertandinglah. Rinduku matiku. Seharusnya lah anak-anakku jadi anak-anak takut akan Tuhan. Kalau anak-anakku berpikir bagaimana mereka bisa kerja nanti, bisa ini nanti, maka saya akan berkata, celakalah anak-anakku, karena mereka tidak mengerti arti kehidupan. Kalau soal bekerja, terlalu banyak orang Kristen kalah kerjanya dengan yang bukan Kristen, lebih bagus-bagus. Kalau kita pikir anak kita berhasil karena sudah jadi ini jadi itu, apanya? Menjadi orang beriman itulah rindu kita. Entahlah pada waktu matiku, akankah Tuhan memberikan padaku satu hal di mana aku lega mati rasanya. Karena anak-anakku sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan soal aktivitas pelayanannya, tapi sungguh hati dan kehidupannya. Akankah anak-anakku yang juga kita sekolahkan, urus di Kalimantan, di Papua, menjadi orang yang betul-betul takut akan Tuhan, bukan karena posisi, tetapi hati mereka yang sungguh. Saya berlomba di sana. Karena itu Bapak Ibu, ya,
Khususnya ya kepada Roni dan Reni, berjuanglah bagaimana anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu kompetisi kita. Bukan berjuanglah menyekolahkan anak ini sekolah bagus dan seterusnya begitu ya, lalu kerjanya bagus, demi Tuhan yang hidup. Dunia ini diisi orang yang begitu banyak, tapi dunia miskin, orang berintelektual tinggi, beriman teguh. Dunia perlu itu. Tapi jangan juga jadikan anak kita beriman. Tiap kali ditanda matematika sama gurunya, 2 tambah 2 berapa? 6. Bodoh sekali kamu, mana bisa 6? Ibu harus beriman. Waduh, gawat juga kalau begitu. Jangan jadikan anakmu itu anak ajaib yang kemudian tidak peduli semua. Anak-anak yang dibacarin terus baca Alkitab tapi tidak pernah baca bahasa Indonesia. Bukan begitu. Karena itu ya jadi orang tua Kristen itu ekstra. You gak boleh menyerah, sudah didik anak, aduh tidak ada waktu lagi ajar Alkitab. No. Kita harus invest waktu. Aduh Pak, kita akan kerja pagi sampai sore, gak ada waktu didik anak-anak. No, didik anak-anak. Dan mendidik anak itu waktu kita di rumah, waktu di jalan. Ya. Hidup kita adalah pendidikan baik buat anak-anak. Anak-anak tidak bisa dengan segera merekam itu. Saya tidak pernah peduli dengan nyawa saya. Saya tidak pernah peduli dengan kesehatan saya kalau khusus melayani Tuhan. Tapi saya urus diri saya pergi ke dokter, saya pergi berobat. Tapi urusan sembuh apa enggak, bagus apa enggak, urusan dia itu. Tapi tidak boleh satupun pelayananku menjadi tertunda dengan alasan sakitku. Pelayananku hanya akan tertunda kalau dia buat aku tergeletak dan tidak bisa bergerak lagi. Itu bisnis dia, itu urusan dia. Urusanku bagaimana melakukannya. Jangan terlalu cengeng dalam keimanan kita. Terlalu capek, begini, begitu. Mau kemana kekristenan kita? Karena itu mari kita lahirkan generasi yang takut Tuhan ini. Generasi yang berpacu dengan waktu, yang punya semangat yang sungguh. Generasi yang militan. Loyola adalah seorang Katolik di zaman kontrareformasi ketika pecahnya gereja Katolik dan Protestan. Loyola mengucapkan satu kalimat yang sangat heroik, yang sangat hebat. Hei orang-orang Katolik, kalian lihat banyak yang sudah pindah ke Protestan karena Protestan dianggap sesat pada waktu itu. Maka dia ucapkan kalimat ini. Berikan anakmu kepadaku usia 5 tahun, akan kujadikan dia Katolik sejati. Kalimat itu hebat ya. Artinya dia nggak akan pindah-pindah ke Protestan sana. Berikan anakmu usia 5 tahun, kujadikan dia Katolik sejati. Dan Loyola sudah mendirikan Ordo Jesuit. Ordo Jesuit adalah ordo yang paling terkenal di gereja Katolik untuk orang-orang yang berintelektual. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar muncul dari ordo ini. Nah itu teriakan Loyola. Yang menganggap kekristenan itu pada waktu itu sesat. Ternyata kan dia salah. Tapi salah pun jalannya lempeng. Kita serasa pengetahuannya lempeng, tapi jalannya salah. Bingung juga ya. Katolik salah gini. Saya kadang-kadang agak enak dengan orang Kristen yang underestimate terhadap kekatolikan. Lihat mereka dengan apa yang dikerjakan. Mother Teresa itu Katolik. Cari pendeta Protestan. Susah mencari Protestan, pendeta Protestan dari kota besar masuk ke kota kecil. Yang ada dari kota kecil tidak balik-balik lagi sesudah di kota besar. Itu Protestan. Kisah pendeta Protestan adalah kisah pendeta yang punya rumah mewah, mobil mewah, atau mungkin naik private jet. Beda dengan kisah banyak romo-romo Katolik. Apakah mereka kelak akan masuk surga? Itu bukan bisnisku, itu urusan Tuhan. Apakah kelak pendeta-pendeta Kristen masuk neraka? Itu pun bukan urusanku, itu urusan Tuhan. Tapi cuma ada satu hal sederhana. Kalau kau bilang kau baik, tapi tidak bisa kulihat baik, bagaimana aku akan berkata, memang kau baik? Kalau aku bilang aku benar, tapi kau tidak bisa melihat hidupku yang benar, bagaimana engkau akan berkata, Pak Bigman benar? Kalau aku katakan aku baik, penuh cinta, tapi aku tidak lakukan, bagaimana kau tahu bahwa aku memang penuh cinta? Ini kan sederhana ya. Kata yang harus dilihat dalam perilaku. Nah ini anak-anak kita, ini bisnis kita, ini perjuangan kita. Dan kita diperhadapkan pada satu situasi yang tidak sederhana. Anak-anak semakin hari semakin sulit. Kompetisi zaman ini semakin hari semakin gila. Saudara bisa memperhatikan anak-anak. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu selalu ada istilah baru muncul dari mulutnya. Sebulan kemudian dia melakukan hal yang buat kita lucu, tapi sebetulnya rawan juga. Kalau berpikir apa yang mempengaruhi pikiran itu. Anak-anak kita sangat Arab dengan gadget.
Dia nonton TV rekam cepat. Dengar cerita sekolah minggu dia lupa. Tapi kalau nonton film 15 seri pun dia ingat. Pak pendeta siapa namanya dia nggak ingat. Siapa bintang film dia tahu benar. Kadang-kadang miris ya. Suruh tanya Alkitab dia nggak tahu. Malam ini main film apa? Dia tahu. Kita marah untuk suruh dia baca Alkitab. Tapi dia nangis kalau kita nggak kasih nonton apa yang dia mau tonton. Miris loh. Tidak mudah. Gimana ya seni mendidik anak? Gak gampang. Kadang-kadang anak paling enak kita kasih gadget main, udah diem dia. Banyak orang tua yang suka ketika anaknya dari 8 pagi sampai 8 malam, tenang tidak mengganggunya, tapi main gadget terus. Saya akan berkata, salah. Engkau orang tua harus bertanggung jawab. Karena pendidikan kebersamaan denganmu itu hebat. Mungkin banyak akan orang bilang, Pak anak sekarang tidak bisa begitu. Salah. Yang ada orang tua sekarang yang payah. Kita tidak bisa menginvestasi waktu dekat dengan anak. Kadang kita gendong anak juga tidak sabaran ya. Sebentar sudah lepas, sebentar sudah lepas. Kitanya makin tidak sabar. Dulu ibu kita menggendong kita, mana ada namanya pembantu. Sekarang lucu, ada namanya pembantu, ibu tak jelas lagi yang mana. Why? Pergumulan kita. Yuk kita berkelahi yuk. Bertanding betul-betul. Supaya kita berjanji kepada diri kita, hidup kita yang Tuhan berkati. Tuhan tolong aku. Karena dengarkanlah kebahagiaan seorang ayah dan ibu ketika dia lihat anak-anaknya hidup menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Wow, rasanya kita senang ya melihat anak-anak itu berhasil di pendidikannya. Tidak kaya raya, bukan itu mimpi kita. Tapi dia bisa menghidupi dirinya. Dia bisa bertanggung jawab pada hidupnya. Lalu anak itu menjadi anak yang takut Tuhan dan melayani. Waduh, indah sekali. Tapi apa hak saya sebagai orang tua bermimpi lagi-lagi kan kalau tidak mengerjakannya? Yuk sama-sama kita lakoni. Karena itulah bagimu dan bagi anak-anakmu janji, maka itu harus dilakukan. Itu sebab anak kita bawa dibaptis. Seperti di PL orang disunat. Sehingga mereka terikat kepada perjanjian. Allah janji sama Abraham. Abraham, semua umat yang kau punya, budak-budaknya Abraham pada waktu itu ya, semua yang ada di rumahmu harus disunat umur 8 hari. Dipotonglah semua, disunatlah 8 hari. Tapi ada yang 8 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 80 tahun. Semua disunat. Titiknya cuma satu. Maka siapa yang disunat, aku memegang dan mengikat perjanjian dengannya. Tapi barang siapa yang tidak disunat rumahmu, aku akan menuntut kau Abraham. Abraham tidak berani neko-neko. Abraham juga akan dituntut oleh Allah. Lalu langsung dia perintahkan semua sunat. Ya. Maka disunatlah satu rumahnya. Abraham menjadi representasi janji kepada Allah untuk semua orang, bukan saja anak-anaknya, tapi seisi rumahnya. Begitulah kita menjadi representasi kepada Allah untuk anak-anak kita. Bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji itu. Janji Allah itu. Yang diberikan dalam kasih karunia bukan karena keunggulan kita. Yang diberikan dalam kasih karunia bukan karena kecerdasan otak kita. Yang diberikan karena kasih karunia bukan upah kelayakan kita. Bawa anak-anak itu, sehingga dengan demikian mereka mengerti kebenaran itu. Dan mereka akan punya masa depan yang indah. Masa depan bukan tumpukan uang. Masa depan adalah pengenalan dan takut akan Tuhan. Dengan mudah kita akan menemukan banyak orang punya banyak uang tapi punya banyak masalah. Terlalu sulit kita menemukan orang-orang di dalam kehidupannya yang ada uangnya tapi selalu takut akan Tuhan. Wow. Gak gampang ya. Lebih gampang menemukan orang-orang gak takut Tuhan tapi kaya raya topnya luar biasa. Itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kenapa bisa begitu Pak? Karena sudah terlalu banyak orang Kristen tidak lagi Kristen. Marilah kita menjadi keluarga orang percaya, Kristen yang Kristen. Karena itu ketika anak ini dibawa untuk dibaptis, maka biarlah itu menjadi satu kesadaran penuh akan tanggung jawab yang kita emban. Ketika anak kita dibaptis, maka kita menjadi guru.
Ingat ya, ketika anak kita bawa baptis, pada waktu itu kita memproklamirkan diri menjadi guru. Siapa muridnya Pak? Anak yang kau baptis itu. Begitu dia dibaptis, tanggung jawabmu menjadi genap. Mengajar dia, mendidik dia. Sekarang memang ada baptis umur 2, umur 3, umur berapa bulan begitu ya. Waktu lampau itu 8 hari. Ya. Disunat umur 8 hari. Kita tidak eksak lalu meniru itu misalnya harus dibaptis umur 8 hari. Orang sekarang zaman modern ya, 8 hari bisa jadi bukan anaknya, emaknya pun masih gelepak. Susah untuk jalan begitu ya, susah untuk keluar. Sehingga tetapi jangan juga terlalu lama berlarut-larut. Nah ini mesti pengertian kita. Sehingga bawa anak itu ketika dia siap untuk dibawa. Dalam kondisi artinya siap fisiknya ya, untuk dibawa keluar lalu dia dibaptis. Namun doalah untuk anak itu. Ya Tuhan, ajarkan anakku kebenaran, tapi tolong aku menjadi modelnya. Ya Tuhan, tolong aku mendidik anakku supaya dia berjalan di jalan kebenaran. Wow, indah ya jadi orang tua. Ketika lihat anak itu nakal, hati kita sedih. Tuhan tolong. Lalu kita lihat, kok nakal sekali. Kita perhatiin lama-lama, oh mirip saya. Baru kita sadar, iya ya saya kurang baik. Lalu perbaiki lagi. Ketika kita lihat anak itu baik, lebih baik dari kita, maka kita hanya bisa berkata, terima kasih ya Tuhan, aku saja tidak sebaik itu, kau beri aku karunia. Wah, engkau akan lihat ya bahagianya ikut Tuhan itu di situ. Melihat apa yang orang lain tidak lihat. Orang lain cuma lihat, wah anakku keren, ganteng, cantik, lalu jadi bintang iklan. Wah cerita kemana-mana begitu ya. Dan saya menemukan anak-anak seperti ini, umur 17, 18 sudah kacau balau. Bintang home Home Alone ya, siapa namanya itu? Caus lah begitu ya. Saya juga nggak hafal namanya itu. Tapi kalau membaca kisahnya ironi ya. Uang yang menumpuk telah membunuh dia. Miris. Karena uang yang banyak merubah dia gaya hidup yang kacau balau. Baca kisah Marilyn Monroe, bingung kita. Berjuang dan terkenal. Diterkenalnya lah dia habis. Baca Whitney Houston ya, penyanyi gereja yang memuliakan Tuhan itu. Lalu kemudian dia menyanyi dan dikenal dunia. Terpuruk di kehidupannya. Miris ya. Why? Itu pertanyaan menarik. Karena Whitney itu kalau saya ingat ya, mulai dari jalur yang benar di gereja, berakhir di jalan yang salah. Menyedihkan. Semoga saudara tidak memimpikan dan berdoa supaya anakmu menjadi orang paling kaya di Indonesia. Tapi berdoalah, kira anakmu boleh menjadi orang benar di Indonesia. Tapi nggak usah terlalu GR berdoa yang paling benar di Indonesia Tuhan. Itu juga kelewatan lah ya. Kalau sudah benar ya sudah, palingnya tidak usah dipertandingkan. Benar itu penting. Paling benar itu urusan Tuhan. It's not our business. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita jadikan pada kesempatan ini, yaitu pembaptisan bagi anak kita, kiranya bukan sekedar sebuah tradisi untuk kita menjalani itu, tetapi betul-betul sebuah pertanggungjawaban yang penting untuk kita lakukan. Bagaimana mengerjakan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang Tuhan tuntut dari kita, sehingga kita bisa menjalankannya di dalam takut akan Dia, sehingga sungguh-sungguh kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong, menuntun, membimbing. Dan bagimu, bagi anak-anakmu lah janji itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Nikmatilah pergumulan dalam kebenaran, bertandinglah di perjalanan iman ya. Biar ini menjadi pergumulan sendiri. Hari ini yang mau dibaptis ya anak dari Bapak Roni dan Ibu Reni. Tetapi jangan lupa, saudara juga yang lain sudah punya anak bukan? Jangan-jangan sudah dibaptis. Mulai ingat lagi, iya ya, waduh, ke anakku udah dibaptis tahun lalu, tapi aku suka lupa loh. Malah kadang-kadang dia ngajak aku doa, mama, papa doa yuk. Kok mama, papa tidur nggak doa sih? Mati kita. Lalu kita tanya, kau doa ya? Iya, di sekolah minggu dibilangnya doa. Bapak emak kita terus ngomong pula lagi bapak emaknya ya, itu guru sekolah minggumu kelewat rohani nak, nggak begitu sih.
Waduh, runyam ya. Sorry ya, banyak anak bingung lihat bapak emaknya. Confusing deh. Capek, ngantuk, please. Sengantuk apapun, ketika anak itu masih kecil, ajar dia. Biar ini menolong kita, menuntun kita, membimbing kita di hidup kita. Biar ini buat kita melakoni hari-hari kita. Ya, saya ini akan close saja. Ketika kami dulu pelayaran, saya kerja, saya punya bisnis. Sampai pada satu titik bisnis saya itu 60-40 ya. Kadang-kadang 55-45, artinya waktu saya itu 60 kerja, 40 pelayanan. Sampai kadang-kadang 45 pelayanan, 55 kerja. Jadi serba gantung, lalu saya bergumul betul di mana panggilan saya sebetulnya. Dan saya sadar betul Tuhan mau saya tidak kerja lalu jadi fokus. Karena sudah mulai nggak fokus nih, yang mana nih? Serba tanggung. Saya juga rasa tidak baik begitu. Akhirnya saya clear, masuk dalam pelayanan. Pergumulannya tentu panjang. Tetapi saya ingin ceritakan adalah sebelum itu kami guru sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu, istri saya guru sekolah minggu. Saya ingat anak saya pertama, Gesha, itu umur 3 minggu. Ya, sudah kita bawa ke sekolah minggu. Sekolah minggu kami itu di kelas sekolah, jadi di Gunung Sari, SMAK yang kemarin kebakar itu ya. Kita ngajar di situ. Saya dulu di GKI Gunung Sari. Jadi kalau kita ngajar di kelas, ya ambil 4 meja, dirapatin jadi satu, kasih kain, nah disitulah dia tidur. Ya, nah, udah tidur itu ya, istri saya ngajar. Saya ngajar entah pulang. Mobil kita udah jadi second home lah pada waktu itu. Karena di mobil ada ember, ember buat mandi baby, jadi bisa ke rumah mertua sebentar pulang. Kita tinggalnya di Pulau Gebang. Ya. Jadi kalau udah sekali keluar, beresin semua. Ke mertua, ini itu, wah pulang udah malam lah itu. Tinggal tidur, berangkat lagi besok sudah kerja seperti biasa. Saya bersyukur bahwa saya dan istri saya tidak pernah mengeluh. Rumah kami jauh. Saya bersyukur bahwa kami tidak pernah mengeluh. Ini baru melahirkan sehingga kami tunda pelayanan. 3 minggu anak saya sudah keliling. Mungkin karena itulah dia jadi anak yang kakinya panjang setengah mati. Keliling terus. Ya. Jalan terus. Habis 3 minggu sudah keluar. Anak-anak saya itu masa kecil semua. Mau nomor 2, nomor 3 begitu. Ya. Kita bawa ke sekolah minggu. Saya bersyukur pada Tuhan anak saya nggak jadi penyakitan hanya karena itu. Ya. Dan saya bersyukur mereka melayani. Sekalipun saya harus katakan kadangkala saya kurang puas. Tapi kekurang puasan saya adalah karena saya lihat mereka dengan ukuran saya. Saya berharap one day mereka menemukan standar buat mereka. Berurusan dengan Tuhan bukan dengan saya. Karena itu waktu harus. Itu pergumulan masing-masing. Ya, jadi jangan pernah punya alasan untuk apa yang mendidik anakmu. Nah hari ini kalau saya bilang didik anakmu baik-baik, jaga baik-baik, jangan ada alasan ini dan itu. Saya sudah melewatinya. Saya kerja capek, bukan tidak capek. Ya. Tapi tidak pernah saya jadi kere, minta-minta ke kiri dan ke kanan. Tuhan pelihara hidup itu. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang belum menikah, pikir baik-baik. Bagaimana urus keluarga, urus anak. Nikah itu bukan berakhir dengan pacaran, lalu masuk ke pernikahan, lalu mulai bayangkan honeymoon. Banyak orang nikah cuma pesta nikahnya yang dibayangkan sama honeymoon 2-3 hari. Ya, habis itu honeynya hilang, tinggal moonnya. Ya, moon aja yang dilihatin terus. Ya. Lalu kita mulai pikir, oh nanti punya anak senang, oh punya anak bahagia. Saya selalu ingatkan orang, yes, sebulan, 2 bulan sampai setahun. Umur 2 tahun lucu-lucu, kesel. 3-4 tahun sudah mulai bikin kita kesel dan marah. 10 tahun lebih udah masalah. 15 tahun kita dipanggil ke sekolah. Umur 20 tahun sudah gak jelas dia anak kita atau kita anaknya. Kita mulai kesel. Anak itu kamu pikir senang berapa lama? Cuma 0 sampai 5. Ya, lucu-lucu yang masih bisa diatasi, lebih bikin susah. Ya, hati-hati mau punya anak ya. Karena itu mesti kita pikirkan. Tapi jangan takut punya anak. Didiklah mereka, ajarlah mereka. Karena itu bawa anakmu dibaptis bukan karena kau Kristen. Pertanggungjawaban iman pada orang tua.
Oleh karena itu sekali lagi kepada Roni dan Reni sudah bawa anak ke hadapan Tuhan mau dibaptiskan. Artinya kalian sudah siap bertanggung jawab bagaimana anak itu hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa terus, bawa anak itu pada sekolah, ya pendidikan yang perlu, tetapi jangan lupa pendidikan di rumah itu yang paling penting, yaitu bagaimana dia takut akan Tuhan, hidup mengenal Tuhan. Guru sekolah minggu pertama dan utama bagi anak bukan yang di sebelah itu, bukan guru-guru itu, kitalah orang tua yang paling penting. Karena itu kalau anakmu dibawa sekolah minggu, pulang tanyain anakmu, tadi dengar apa, cerita apa. Siapa tahu gurunya salah, siapa tahu gurunya bengkok. Semua guru sekolah minggu jadi benar karena kita nggak pernah cek. Kalau kita cek mungkin banyak salahnya. Wah ini kacau, ini kacau. Nah kasih tahu saya supaya kita cari tahu siapa guru sekolah minggu yang kacau itu. Itu sebab tidak gampang. Karena itu jangan take it for granted, taruh anak sekolah minggu, urusanku udah selesai. Anda nggak bisa begitu. Berdialoglah dengan anakmu. Satu waktu kau akan kaget-kaget bagaimana menemukan sikap iman mereka dalam kepolosan mereka. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani secara bertanggung jawab. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu untuk tiap apa yang boleh kami jalani di hari-hari kami. Sakramen baptisan kudus akan kami terima. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami dalam menjalaninya dengan sikap yang bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang sejati, Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, saudaraku yang kekasih. Bersama di segala gereja abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan orang dosa, pembaptisan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan menjalani pelayanan di dalam sakramen baptisan kudus. Ya, sakramen itu pengertiannya adalah sebetulnya ikat perjanjian atau pernyataan ikrar, ya, yang akan digenapi secara penuh dan utuh. Tentara mereka tidak boleh gagal dalam menjalani apa yang mereka pahami. Mereka bertanggung jawab penuh pada apa yang menjadi tugas yang mereka emban. Kalau di dalam masa tentara Jepang dikenal namanya harakiri, lebih baik mati daripada gagal di medan perang. Begitulah semangat sakramen. Seharusnya itu penuh tanggung jawab betul. Sehingga nuansa dan suasana yang memang sangat militeristik pada waktu itu, istilah sakramen itu adalah setara tentara Roma menyatakan setia kepada negara dan menjalaninya. Seharusnya begitulah semangat mereka itu menjadi inspirasi kita. Karena sudah seharusnya kita punya semangat yang tinggi untuk bagaimana hidup melayani Tuhan itu. Nah saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, untuk apa yang akan kita jalankan dalam baptisan ini. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Reformasi Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan 2 kali minggu berturut-turut nama anak saudara-saudari yang akan dibaptis dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh sebab itu atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan melaksanakan sakramen baptis kudus anak.
Sakramen baptis kudus anak dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuperintahkan kepadamu. Arti baptisan. Dibaptis dalam nama Allah itu berarti bahwa Allah telah membuat satu perjanjian kasih karunia yang kekal dengan kita dan dijadikan anak-anaknya ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat atau mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kita. Dibaptis dalam nama Allah anak itu berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kepastian tentang penebusan dan pengampunan dosa kita oleh darahnya yang kudus. Dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus, itu berarti bahwa kita terus-menerus akan disucikan dan diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kelak sebagai orang percaya kita tidak akan bercacat celah menghadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat, yaitu orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Dasar baptisan anak. Dasar baptisan anak adalah perjanjian Allah dengan Nuh dan pemeliharaan hidup orang percaya. Bagi Nuh dan bagi anak-anak Nuh lah janji itu diberikan dan keluarga itu diselamatkan. Perjanjian Allah dengan Abraham dalam pemeliharaan janji Allah atas keturunannya, sehingga tiap anak berusia 8 hari harus disunat, yang oleh Rasul Paulus disejajarkan dengan baptisan dalam Kolose pasal 2:11 sampai 13. Yang ketiga, perjanjian Allah dengan Musa dalam pemeliharaan anak-anak Israel dan ketentuan yang harus dipenuhi. Keempat, perjanjian Allah berlaku bagi umatnya dan anak-anak mereka. Kisah Rasul pasal 2 yang tadi kita bacakan, yang dinyatakan dalam baptisan anak. Perjanjian Allah dinyatakan kepada anak melalui orang tuanya. Karena itu orang tua yang percaya membawa anak mereka dibaptis. Kisah 11 ayat 14. Seperti orang tua terikat pada Kristus, demikian juga anak-anak mereka. Roma 11 ayat 16. Pengudusan anak melalui iman orang tuanya. 1 Korintus 7 ayat 14. Baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah. Kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah, bukan kelayakan atau kemampuan pikir manusia. Nah, oleh karena itu saya secara khusus akan membacakan nama anak yang dibaptis, dan pada hari ini akan kita layani satu saja, ya, Kalista Oktora Anabele Napitupulu, putri dari Bapak Roni Yosua Oktavianto dan Ibu Reni Angreni Boru Ginting. Silakan Bapak Ibu berdua berdiri dan maju berdiri di depan. Ya, berdiri saja. Bagi saudara yang membawa anak untuk dibaptis, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa saudara dan anak saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara tua atau muda, dewasa atau bayi, harus dihukum oleh Allah dan upah dosa adalah maut? Saudara dan anak saudara tidak mungkin membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan sendiri. Mengakukah saudara bahwa hanya belas kasihan Allah, maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang disalibkan di bukit Golgota? Yang berikut, apakah saudara mengaku bahwa baptisan yang diterima oleh anak saudara pada hari ini menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan kematian dan juga dalam kebangkitan, sehingga anak saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup saudara. Dan apakah saudara sebagai orang tua siap untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak saudara kapan dan di mana saja sesuai perintah Tuhan, sehingga kelak mereka di dalam kedewasaan iman yang benar? Apakah saudara mau membawa anak saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hati, maka biarlah ya, tetap ya. Tuhanlah yang mendengarkan dan mengetahui isi hati tiap manusia. Jawaban saudara disaksikan oleh jemaat Kristus yang menjadi saksinya. Baik saudaraku yang kekasih, sebelum pelayanan sakramen baptisan dijalankan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tradisi gereja bisa menjebak kami dalam tindak salah, tapi kesadaran yang penuh membawa kami dekat dengan Allah untuk makin mengerti kehendak-Mu, menjalankan secara bertanggung jawab. Karena itu, dalam sakramen baptisan kudus, biarlah Tuhan yang menguduskan hamba-Mu yang melayani, kedua orang tua yang beriman dan membawa anak mereka kepadamu, dan biarlah berkat-Mu sendiri yang tercurah di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara yang kekasih, saya akan melayankan baptisan kudus dan saya minta kedua orang tua untuk berlutut bersama dengan anak. Kalista Oktora Anabele Napitu Pulu. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga engkau dengan segala hikmat mengajar, menegur orang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, engkau akan selalu mengucap syukur kepada Allah di dalam hidupmu. Amin. Bangkit berdiri. Pujilah Halik kekasih, anak kita Kalista telah dibaptis dan satu orang benar bertambah lagi di dalam gereja. Tak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita menyambutnya dengan tepuk tangan. Kedua orang tua dipersilakan untuk ke kanan menghadap kepada majelis. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk memberikan rasa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ada 2 kantong persembahan, kantong hitam untuk operasional gereja, kantong merah untuk kepanitiaan Natal. Namun ayat pengantar persembahan kita terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 12.
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita naikkan pujian Sekarang Beri Syukur.